mereka semua bisa dibilang berhasil karena sudah punya fondasi tadi itu sih ya. Segala macam orang di situ, entertain paling banyak, entrepreneur, you name it, semuanya ada dari basket. Hai guys, welcome back to our channel P3K, pembelajaran, pendidikan, parenting, dan kesehatan mental. Balik lagi bersama Ajeng dan juga Bella di sini. Dan kali ini boleh nggak Kak? Gantian dong. Aku kan kepengen tahu juga nih tentang ini nggak ada di skrip ya? Iya, nggak ada di skrip, betul. Tapi aku pengen tahu gitu Kak. Kan dari kemarin kita kan ngebahas soal ya general gitu ya. Tapi kali ini aku juga kepengen tahu nih. Mungkin teman-teman juga yang si penonton ini pengen tahu nih. Kan kakak dulu mantan atlet ya? Ya dulu. Maksudnya sekarang mantan atlet. Salah deh tuh. Gue ngecek doang. Dulu pernah jadi atlet ya. Dan terus sama aja juga. Iya sih, cuma maksudnya aku kepengen tahu juga. Ini defense mechanism. Oke lah, kita dulu mantan atlet. Yeah. Nah, mungkin teman-teman lebih banyak pengen tahu tentang kakak nih daripada sama aku. Siapa yang pengen tahu dulu di kolom komentar. Tuh kan ada kan. Bercanda. Lagi apaan lagi? Jadi gini Kak, kan waktu kehidupan masih jadi atlet sama. Tunggu kayaknya lama banget. Lama ya? Udah lama. Tapi masih inget kan? Masih ya. Kehidupan masih jadi atlet sama setelah jadi mantan atlet gantung gitu ya. Gantung sepatu. Nah, itu pasti ada perbedaan ya Kak? Pasti. Nah, perbedaannya itu mungkin dari sisi apa ya? Mungkin dari sisi waktu yang tadinya disiplin harus latihan terus setiap hari pagi sore, terus tiba-tiba ngapain ya gitu. Ya. Pernah nggak berpikir kayak gitu Kak? To be honest sih, waktu momen itu terjadi dalam hidup gue tuh pas setelah gue beneran udah pensiun sih. Oke, itu. Jadi menuju pensiun tuh belum kepikiran sama sekali mau ngapain. Ya. Karena memang sih youth era gue sih pas zaman jadi anak muda ya, remaja lah ya, jangan sampai umur 20 berapa tuh ya waktu itu 23, 24 itu memang full banget. Kehidupan gue tuh isinya cuma latihan bertanding sampai mungkin keluar dalam pikiran gue tuh kayak gila masa remaja gue udah dirampok oleh atlet. Tapi but I understand memang untuk berada di posisi atau di level yang mungkin gue sempat bermain dulu ya, alhamdulillah sampai SEA Games ya Jang. Itu memang takes a lot of effort dan sacrifice sampai akhirnya gue tuh sampai tidak punya atau tidak memiliki pemikiran di luar basket. Jadi all about basket. All about basket, bahwa untuk berada di titik yang gue pernah bermain itu, mungkin adik-adik yang sekarang lagi meniti karir ya untuk menjadi atlet basket nasional atau mungkin bisa internasional seperti ada beberapa yang sudah, itu memang kalian akan menjadi orang yang berbeda dibandingin remaja-remaja lain. Gitu. Jadi dan saat itu jujur gue nggak punya orang. Kalau sekarang enak nih atlet udah ada kayak Ajeng psikolog untuk atlet. At that time I've no one that I can talk to about what is my life after atlet gitu loh Jam. Jadi begitu pensiun baru jujur sih waktu itu kayak gue ngapain ya, tadi dulu belum dapat nih ilham. Tapi memang secara nggak sengaja, itu nggak sengaja beneran akhirnya ketemu sama senior di basket, udah jadi pelatih juga. Akhirnya dia mungkin cara melihat potensi ya, kita nggak pernah tahu ya senior atau orang lihat kita tuh seperti apa, dikasih kesempatan untuk ngelatih waktu itu di 2006. Jadi baru coba, itu juga masih coba-coba aja. Tapi kok ya langsung oke, ini panggilan gue. Kalau gue sih gitu Jang. Jadi berarti waktu masih jadi atlet belum berpikir setelah jadi atlet mau jadi apa, mau ngapain tuh belum ya? Belum. Tapi pada saat selesai baru akhirnya bukan kepikiran juga. Jadi kayak ada chemistry yang akhirnya apa ya, kayak stimulus yang mendapat respon gitu ya. Iya. Akhirnya oke, ngelatih aja deh gitu ya. Dan itu sebenarnya ada kehidupan setelah ngelatih nih. Nah, sekarang gue lagi di fase itu lagi tuh Jeng. Jadi ada beberapa perjalanan dalam hidup gue, babak-babak lah ya bilangnya, kalau di basket tuh babak 1, babak 2. Jatuhnya kayak ini gue lagi masuk ke babak ketiga sih dalam hidup gue. Berarti lagi gimana tuh Kak?
Saat ini memang dalam pekerjaan sih gue ngelatih udah hampir 19 tahun ya Jang. Lama ya. Udah umur ya. 19 tahun itu adalah Ih, lama titik di banget mana ya. tahun meniti karir. Tapi waktu merintis gue nggak pernah menghitung. Again waktu zaman kayak atlet gue juga nggak pernah memprediksi gue akan jadi atlet berapa lama. Jadi pas udah dalam dunia kepelatihan itu baru tahun lalu gue ngitung mundur, udah 19 tahun aja nih gitu. Ya. Tapi syukurnya selama 19 tahun ini banyak banget makan asam garam. Gak semua selalu yang kalian lihat itu semua adalah bagus. Nah itulah betul. Di belakang itu ya banyak cerita sih. Pasti. Nah, sekarang lagi naik ke babak berikut, belajar lagi, memperkaya diri lagi dengan segala mungkin hal-hal atau proyek-proyek yang mungkin bisa lagi memuaskan apa ya, biasa lah kita atlet ya. Atlet ya. Ada fase-fase yang kayak oh ini udah what's next, ini udah what's next gitu ya. Nah tapi kalau boleh tahu Kak, mana yang lebih sulit menjalani posisi sebagai atlet dan sekarang yang menjadi pelatih basket atau mungkin meniti karir yang pokoknya all about basket? Oke, waktu jadi atlet ada kesusahannya sendiri. Setelah jadi atlet, which is jadi pelatih atau di dunia mungkin orang lain kantoran atau apapun itu, pasti ceritanya beda lagi Jang. Betul. Kesulitannya beda-beda. Sekarang aku udah di fase yang udah bisa semuanya. Nah sekarang lagi kena pembelajaran tentang karakter terus nih. Ternyata nggak semua hal dalam kehidupan kita sekarang itu kita pakai cara waktu kita jadi atlet. Nah itu tuh teman-teman mau tahu tuh Kak, itu maksudnya gimana yang tadi quarter 3 tuh atau babak 3 dan mungkin sekarang yang lagi dialami Kak. Boleh nggak lebih diperjelas tuh maksudnya gimana Kak? Oke, jadi kan dalam kita mencapai suatu target dalam hidup, kita pasti udah men-setup itu di kasta yang mungkin untuk kita tinggi nih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan pernah compare target hidup kalian dengan orang lain. Karena apa yang kita lewatin, apa yang akan kita capai itu nggak bakalan sama siapapun gitu loh Jang. Itu yang selalu gue tanamin di mindset gue gitu ya. Gue nggak pernah compare hidup gue dengan orang lain. Gue nggak pernah merasakan ada hal yang namanya, aduh kok dia bagus sih, gue harus ngalahin dia. Bukan ngalahin, belajar dari dia. Kalau gue ya, ini bukan jaga image atau gue ini, maksudnya apa namanya apa sih Jang, kalau jaim lah itu enggak ini jujur nih gue ngomong open aja nih. Tapi memang dalam menuju ke sana sekarang pembelajarannya adalah kita akan ketemu sama orang-orang yang dengan background berbeda, perjalanan hidup berbeda, yang kemungkinan besar pasti akan bentrok, pasti akan ada gesekan. Nah itu gue ada di fase yang ya nggak selalu selamanya it's all about me sih. Sometimes gue juga harus menghargai perjalanan hidup orang. Kenapa kok dia bisa bentrok sama gue? Tapi tanpa tadi aling-aling, kalau memang nggak cocok, gue akan mundur sih. Oh gitu ya. Menghindari drama-drama dalam hidup itu karena capek aja. Capek ya. Iyalah udah usia berapa sih? Ngapain sih harus drama lagi gitu ya? Nanya umur kan Jang? Enggak. Tapi tadi dari 19 tahun itu mitik iya. jelas ya. Jangan Google nama gue, ketahuan umur Mulai dari 2006 itu sudah mulai melatih. Berarti 2006 itu Wismin itu udah mau 20 tahun yang lalu Kak. Ya kan? Bener Jang. Jadi waktu jadi atlet ya sebelumnya udah tahu dong usianya dah. Udah lah ya. Udah deh. Jangan deh. Jangan deh. Malu nih. Oke Kak, nah sekarang kalau boleh nih kita bahas karena kita channel tentang kesehatan mental. Nah, itu berdampak nggak waktu kan kalau waktu atlet kan pasti itu banyak fans gitu ya kayak terus banyak. Nah, terus pasti kan banyak efek-efek yang luar biasa ya Kak. Nah, setelah berhenti gantung sepatu gitu berhenti jadi atlet, pernah nggak merasa kalau, duh gua kayaknya hopeless nih gitu? Untungnya hopeless sih nggak Jang. Karena kan kita selalu dilatih untuk berada di situasi yang kita kenali dulu, kita cari dulu solusinya apa. Yang penting kita usaha sih intinya itu ya. Yang mau gue highlight sih waktu abis jadi atlet, karena dulu kan lumayan di basket itu gue lumayan bisa dibilang top player lah ya di Indonesia ya Jang. Maaf kalau salah. Tapi bener Kak, emang nggak ada center kayak Kakak Bella itu nggak? Iya, thank you Jang. Tapi intinya di balik semua itu ternyata gue tuh baru waktu gue pensiun, gue mulai melayani generasi lebih muda dengan menjadi pelatih. Ternyata gue baru belajar apa sih rasanya berdiri di sepatunya dia. Apa sih rasanya berdiri di sepatu ini. Wah, menarik ya. Menarik banget. Oke. Karena at that time gue juga merasa kayak, oh gue saat ini gue ex pemain top yang
harusnya lu ini dong sama gue. Tapi untungnya gue nggak sih. Enggak ya? Karena gue mau turun ke bawah, gue mau belajar. Karena pengalaman itu apalah artinya kalau kita nggak mau rendah hati gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu sih, Jang. Sempat bingung juga teman-teman yang zaman dulu gue ngetop tuh ya. Wih, dulu kan nempel ya. Nah, banyak itu. teman. Itu yang Begitu gue gantung sepatu, nah, gimana tuh, Kak? mulai ke seleksi sendiri itu. Seleksi ya? Seleksi alam berarti Seleksi ya? alam itu yang at that time gue Mana belum yang ngerti lurus, itu apa iya. sih, Jang. Tapi gue coba jalanin. Tapi gue kehilangan banyak orang. Iyalah. Kehilangan banyak orang, tapi ketemu lagi udah Ketemu sekarang. lagi. Oh, gitu. Udah lama. Iya. Ketemu lagi untungnya. Tapi saat itu memang jumping dari atlet ke pensiun itu, aduh gila, shock sih. Shock ya? Culture shock sih bisa dibilang. Iya, karena kan ya jadi jauh berbeda 180 derajat ya. Yang tadinya pasti setiap hari ada kegiatan, udah tahu dan itu udah terpola mesti ngapain. Tiba-tiba terus berhenti basket, berhenti jadi atlet, terus gitu ya. Iya. Gitu kan. Benar. Tapi kan balik lagi nih kalau kita membahas tentang apa sih survivalnya atlet gitu ya, karena udah terbentuk kita biasa disiplin, biasa harus mengejar sesuatu dan harus dapat. Jadi mungkin positifnya di situ ya, Kak. Iya, untungnya ya karena kita dari dunia atlet yang kita selalu diajarkan untuk belajar masuk ke industri lain. Ih, kok gue bisa sih? Itu tanpa Nggak cuma gue doang, Jeng. Kayak ada beberapa mungkin Ajeng juga ngerasain kayak benar, Kak. Oke, base kita dari olahraga yang diajarkan disiplin, tanggung jawab, punctual. Ternyata begitu kita, ya siapapun mungkin kerja kantoran, dunia entertain, banyak banget teman kita ya dari basket ke entertain. Mereka semua bisa dibilang berhasil karena sudah punya fondasi tadi itu sih, ya. Betul. Untungnya kelebihannya itu, Iya. sama sehat terus sih, karena kan cari keringat terus. Iya benar, Gitu, Jang. metabolisme jadi bagus ya. Iya, jadi kayak kelihatan 22 ya. 22 Sering maksudnya. banget. Sering yang, Kak, kakak umur berapa sih? Emang gitu. Tebak dong, emang gitu. 29 ya, Kak. Kok kayak langsung pegang jidat gue. Pusing pala gue dibilang 29, tapi ya udahlah bersyukur enggak. Bersyukur ya. Gue sebutin dong umur gue sebenarnya. Masa sih, Kak, gitu. Adalah gue langsung kayak, gue pulang dulu ya, gue bilang gitu. Gitu, Jang. Aduh. Oke, Kak, sekarang aku boleh tanya nih. Jadi, Kak, Gue kan kalau kalau mau nanya apa sih? Enggak, ini mungkin pertanyaan dari teman-teman juga yang mewakilin ya, aku jadi mewakili. Iya. Jadi teman-teman tuh pengen tahu nih, Kak, kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang posisinya sekarang sama nih. Iya. Ada atlet yang mungkin pengen juga nih gantung sepatu ya gitu ya, karena memang usia juga nih kan, Kak. Iya. Nah, ada nggak tuh mungkin masukan atau kiat-kiat dari KBL yang mungkin dia akan harus lakukan nanti kali aja yang tadinya dia aduh ngapain ya, mesti ngapain ya, atau mungkin berhenti aja tuh dia masih mikir. Betul. Berhenti nggak ya gitu. Ada teman kita berpensiun juga tuh Kelly Purwanto. Nah, itu gila sih dia hebat loh. Tapi kemampuan dia untuk bermain di umurnya dia di liga tertinggi di Indonesia itu gue hats off buat Kelly sih. Siap, nanti kita undang aja ya. nah boleh. Nah, baik lagi nih, Kak. Coba gimana menurut Kakak, ada nggak kiat-kiat yang harus disampaikan buat teman-teman yang mungkin berencana untuk pensiun tapi masih bingung nih abis itu mau ngapain ya, sehingga bikin dia untuk pensiun itu masih nanti aja deh. Terus tahu-tahu lah udah 40 kan udah kasihan ya. Benar. Tuh gimana, Kak? Oke, satu hal yang mungkin gue bisa dengan yakin gue bilang ke teman-teman ya, waktu lo udah mendekati kayak aduh kayaknya umurnya udah banyak saingan, udah dapat udah minute-nya udah berkurang, itu kan udah tanda-tanda ya. Tanda-tanda benar. Sebenarnya langsung start your network aja sih, karena menurut gue gini, anak basket itu skupnya besar banget, apalagi zaman sekarang guys. Aduh, kalian taruh di sosmed aja ya kan, itu sebenarnya udah menjadi daya tarik karena itu kayak CV nggak sih? Iya. Yang pasti pesan gue sih satu, ini share aja menurut pengalaman gue ya. Karena kalau kalian nggak punya network yang baik, agak susah kalian untuk melanjutkan perjalanan kalian dari atlet. Ya, sekalian punya sarjana, kalian punya degree, nggak punya teman, mau minta kerjaan kemana? Tapi kalau kalian pintar, sebenarnya basket itu isinya sekarang udah segala macam orang di situ. Entertain paling banyak. Entrepreneur, Nah. you name it, semuanya ada dari basket. Jadi sebenarnya kalian udah langsung recognize aja, kalian tuh sebenarnya selain olahraga, kalian suka apa dulu? Kalau ngerjain sesuatu di luar olahraga kalian gak suka, memang agak berat. Karena kan kita udah kalah nih, kalah dalam artian kalau bukan kalau non atlet itu kan mereka udah akademik, udah kuliah gitu, maksudnya ya. Sesuai sama bidangnya. Betul, udah itu normally what we call do. Tapi kalau untuk kita kan sebenarnya kita harus berbangga dulu sama diri kita. Nah dari situ kalian mesti sadari self value kalian tuh gimana. Oke, nggak semua orang mungkin akan ada yang bilang,
Ya kan nggak semua orang kayak kamu Kak. Atau Iya, nggak itu. Oke, nggak apa-apa. Ingat, baik sama semua orang itu bagus. Karena lu nggak akan pernah tahu what's gonna happen in the future. Tiba-tiba, oh dulu gue cuman selentingan doang, hai ketemu di lapangan gitu. Tetap lu harus rendah hati. Iya. Begitu nanti ketemu lagi, orang akan kayak, wah gue suka nih sama dia nih karena orangnya Good good attitude gitu sih Jang. Network is number one. Nah. Mau kalian masuk kemana aja, gue jamin pasti berhasil. Ya, apalagi udah jadi mantan atlet, udah pasti kan Itu udah nilai plus. nilai plus benar. Apalagi kan Benar. basket tadi ya skupnya besar, entertain, Betul. entrepreneur dan lain-lain. Iya. Banyak kok yang manajer-manajer dari entrepreneur juga ya, Kak. Betul, Benar ya? betul. Basicnya sama sih, Jo. Basicnya sama. Hmm. Iya. Tapi kalau misalnya nih Kak, masih ada juga yang misalnya sekarang posisinya dia udah selesai jadi atlet nih, dan dia masih belum menemukan tuh harus ngapain ya, masa ngelatih sih, pelatih udah banyak gak yang Pasti banyak banget loh sekarang. Nah, Banyak maksudnya kalau dia mau jadi pelatih karena pelatih sudah banyak, terus kira-kira boleh nggak kalau dia itu mungkin di bidang yang lain gitu Kak? Oh, of course. Kayak sebenarnya gue salut ya angkat topi sama teman-teman atlet juga yang sekarang mereka udah nyebrang ke industri yang paling gampang, misalnya entertain gitu ya. Entertain itu kan kita tahu ya saingannya lebih banyak, Bener sih. yang cakep banyak, Aduh. yang actingnya bagus banyak, yang nyanyi. Kan kita bukan aktor dan bukan penyanyi nih Iya, gitu. Tapi mungkin kita punya badan atletis, kita tinggi. Nah itu maksud gue jangan sampai kalian tidak menyadari kalian tuh punya potensi apa. Itu sih yang Berarti mindset ya Kak? mindset aja. Iya benar-benar. Terus jangan malu untuk nanya, Iya. jangan malu untuk belajar. Karena waktu gue jadi pelatih pun gue tuh nggak langsung loncat jadi pelatih. Nah itu. Nah gue turun dulu tuh ke bawah tuh, jangan ikut ambil license yang paling kecil tuh B ya, waktu itu karena kita nasional kita langsung ke B. Habis itu ambil A, yaitu semuanya kita ikutin. Oke. Jangan malu juga untuk nurunin ego. Kalau di basket kita superstar, oke. Masuk ke industri baru, kalian harus turunin ego untuk Back to basic ya. just to recognize situasi. Kayak misalnya gue dulu di sekolahan, aduh ada kepala sekolah, ada guru, ada parents. Ya kalau dulu kan semua orang nyari gue. Iya itulah. Sekarang gue harus bisa untuk dua arah. Hal-hal soft skill gitu sebenarnya dapat sih dari basket sih, jangan. Iyalah benar. Iyalah kan dulu juga di basket kan yang aku juga karena mantan atlet tau lah. Kan gak langsung jadi senior ya. Kan langsung jadi junior dulu ya. Jadi senior saya dulu. Nah itu makanya waktu jadi junior tahu kan Iya, gimana iya. kerasnya gitu ya. Emang senior kita tuh dulu bedanya sama sekarang. Kalau sekarang tuh menjatuhkan. Iya ya. Kalau dulu ngelatih mental benar. Kita nangis-nangis Ya, gitu ya. ya ampun. Tapi kita nggak break loh waktu itu, Jang. Kita nggak sampai patah loh waktu itu loh. Iyalah Kak, Ingat ya? karena apa ya? Mungkin kalau aku soalnya merasakan juga kan. Jadi sedikit aja nih. Maksudnya gini. Kan aku pun pernah jadi atlet di SMA atlet ya Kak, sama kakak nih. sama juga Kita kita. satu alma mater gitu ya. Iya. Nah, pada saat itu aku merasa karena waktu itu jadi junior, terus rambutku kan panjang ya Kak, dan mereka merasa anak baru tuh harus potong, harus pendek dulu gitu Oh kan. serius? Iya. Tapi karena aku belum tahu budayanya seperti apa, aku pede aja orangnya. Terus aku jawab begini Kak, loh ini justru pertama kali aku panjang, biasanya pendek terus. Udah ngejawab tuh besok langsung di briefing ya Kak. Nah, Udah. tapi sebenarnya ada pelajarannya juga gitu. Memang kita harus coba untuk menerima masukan orang sebenarnya gitu ya. Oh ya benar, kita emang kepala batu sih ya kalau jadi Karena, atlet ya. kan kita gitu kan, nggak boleh gitu. Nah terus selanjutnya setiap mau, jadi kan pagi latihan terus sekolah, siang makan, terus kan istirahat baru kan latihan lagi. Iya. Nah pada saat istirahat itu aku nggak pernah bisa istirahat. Nggak tidur siang. Seniorku bilang gini, siapa suruh lu istirahat katanya gitu. Oh ya? Bersihin tuh itu tempat tidur gitu, tempat tidur dia. Udah selesai Kak gitu. Udah tidur ya Kak. Siapa suruh tidur? Sana tuh beresin tuh baju-baju gitu katanya. Pas senior mau jalan? Ada lah pokoknya. Pasti nanti ketahuan nih. Nggak apa-apa kan Nah, itu masa terus, lalu. iya terus selanjutnya nih pas udah selesai, kayak udah ngantuk ya Kak, udah mau 1:30 nih gitu kan. Terus siapa suruh ini istirahat? Sana latihan tambahan. Oke, tambahan. Dan itu dilakukan setiap hari Kak. Belum sampai 6 bulan ada seleksi nasional gitu. Ya. Seleksinya itu ASEAN School gitu kan, ASEAN School. Nah, pada saat seleksi, nah ini yang kita harus pelajari dari sini. Jadi pada saat seleksi aku baru tahu ini ternyata efeknya. Aku yang kepilih, dia enggak. Kenapa? Karena aku lebih banyak latihan daripada dia. Pada saat aku latihan tambahan kan dia tidur. Jadi siapa yang lebih gitu kan? Ya. Ya jadi ambil pelajarannya sih gitu. Ya, jadi bener. senioritas zaman dulu itu enggak selalu buruk juga. Banyak juga manfaatnya. Kalau sekarang beda. Bener kata Kak Bella tadi. Ya. Jadi banyak yang lebih kayak nuntut apa segala macam kan. Iya banget Gitu. tuh. Tapi satu lagi sih yang mungkin gue pengen share sih Jang ya, pengalaman waktu gue masuk jadi atlet.
dan setelahnya sempat ada keraguan-raguan sih, Jang. Kita nggak mungkin bohong ya, karena kan setelah hampir 10 tahun kehidupan gue tuh khusus untuk olahraga aja, sementara mungkin 10 tahun itu gue bisa belajar macam-macam dari semuanya gitu. Sempat ada perasaan kayak, tuh gue bisa nggak ya? Tapi nggak tahu kenapa ya, karena udah terbiasa untuk udah jalanin dulu. Jalanin dulu, kalau memang nggak berhasil, it's fine, berarti cari lagi jalan yang lain. Itu menjadi darah daging gue, pemikiran gue sampai sekarang sih. Iya benar. Jadi emang harus lakuin basic ya Kak, basic di mindset, lakuin aja secara konsisten. Maka semuanya akan terjadi, bisa gitu kan. Pasti bisa deh, kalau misalnya mau usaha sebenarnya pasti bisa sih. Dan untungnya sekarang senengnya Jang, karena nggak cuma di dunia olahraga, sekarang belajar di industri lain, kayak tantangannya tidak seberat yang gue pikirkan ya, ternyata memang ada pasti, cuman kayak masih bisa handle lah. Iyalah, yang penting jangan overthinking Kak. Betul. Jalanin aja dulu prosesnya. Itu bener banget sih. Itu mendingan learning by doing sih. Learning by doing bener-bener. Karena nggak mungkin gue kuliah lagi kan, Jang. Maksudnya bukan nggak mungkin, maksudnya prioritasnya nggak di situ gitu. Jadi peka aja sama situasi, jangan malu nanya. Terus kalau memang belum tahu apa-apa, lu jangan banyak bacot, diem dulu, menjadi pendengar yang baik. Gue udah bisa loh. Jadilah pendengar yang baik, jangan underestimate dulu. Betul, karena mendengarkan orang ternyata tuh banyak banget ngebuka beberapa kebiasaan yang gue nggak dapat waktu jadi atlet. Oke. Kalau dulu kan satu arah, pelatih doang. Pelatih doang, benar-benar. Terus gue jadi pelatih lagi. Aduh, jadi pelatih lagi, benar. Iya, Padahal waktu jadi atlet pernah nggak pengen jadi pelatih gitu? Nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya. Berarti mungkin teman-teman juga sama Kak, belum tahu nih apakah jadi pelatih atau misalkan mungkin mau di bidang lain gitu. Tapi memang pelajarannya sebenarnya apapun yang kalian mau, yang penting tujuannya jelas dulu ya Kak. Pengen pilih apa gitu. Dan harus coba. Komitmen. Iya, komitmen. Jangan cuman misalnya gagal satu kali, terus lu langsung kayak, udah bukan gue. Padahal kan harusnya di ini dulu ya. Iya, kan berproses dulu. Kan berproses. Nggak langsung sukses lah, semua juga gitu. Berarti memang harus dilakukan. Yang penting basicnya udah ada nih, terus tujuannya udah jelas apa, dan coba dilakuin dulu secara konsisten, maka baru nanti terbentuk gitu ya Kak. Sebenarnya ya memang satu lagi sih, ini satu ada apa ya, kayak suatu hal yang memang dari dulu orang tua kita ada, bukan orang tua kita nih, orang tua kita mah support banget. Kayak teman-teman yang lain tuh sebenarnya dia punya potensi, tapi akhirnya harus nggak bisa dilanjutin jadi karir jadi atletnya karena orang tuanya menganggap dunia olahraga itu waktu itu mau jadi apa kamu, nggak ada masa depan gitu, kuliah sekolah gitu kan. Tapi mungkin gue salah satu orang yang mungkin karena olahraga tadi gitu, maksudnya akademik sebenarnya kalau buat gue jadi nomor 2 sih kembali. Tapi ya memang ada hasilnya sih untungnya. Nah mungkin orang tua zaman sekarang mindsetnya udah enak nih. Iya, udah support. Malah lebih supportnya lebih gila banget sekarang gitu. Jadi at that time atlet itu selalu dianggap sebagai profesi yang gak punya masa depan. Tapi jangan salah, kalau misalnya kita punya planning terhadap diri sendiri, hidup-hidup aja. Hidup-hidup aja kok. Iya, mungkin zaman dulu karena belum teredukasi aja kan gitu. Jadi dan udah gitu, zaman dulu tuh atlet masih sedikit. Kalau sekarang banyak banget orang yang kepengen gitu. Jadi mungkin saingannya lebih banyak. Jadi mindset orang lebih terbuka gitu ya. Kalau dulu mungkin kayaknya atlet kan karena jarang. Atau mungkin karena kita, angkatan kita yang membuka jalan. Bener nggak Jan? Iya. Karena zaman kita tuh nggak segampang sekarang. Gila kayak persaingan, latihan, mental gitu. Nah makanya makin kesini mungkin adik-adik kita mereka mendapat privilege untuk laju aja gitu. Karena dulu kita yang nggak apa-apa deh kita yang susah-susahnya, tapi bener guys, gue nggak merasa kayak I'm the hero, tapi I'm glad, I'm happy for you guys. Kalian maksimalin lah kesempatan itu. Iya, makanya sekarang udah terbentuk nih SEA Games tahun kemarin tuh 2000 berapa Kak yang dapat emas ya, basket putri, basket putra juga Memang nggak langsung pasti kan, berproses, tapi ya walaupun bukan kita yang merasakan kan nggak apa-apa adik-adik kita yang merasakan, tetap aja Indonesia dong. Ya itulah. Itu juga ego yang udah bisa ditekan jauh sih, Jang. Kayak ada sih, gue sempat ngiri pas mereka dapat liga yang bagus waktu itu gitu kan. Kayak zaman kita kok nggak rame gini waktu itu gitu. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kan saat kita udah menurunkan ego, wah ternyata kita cukup berbangga ya. Kita ada di posisi kita udah duluan, kalian bisa lanjutin. Dan kita bisa jadi edukator ya Kak. Gitu. Betul. Dulu kita diajakin sama siapa? Nggak ada, Jang. Nggak ada, ya ampun. Dulu mah fasilitas belum selengkap sekarang. Sendiri deh guys. Pokoknya kalian semua yang lagi mau jadi atlet gitu, kalian dapat privilege banyak banget. Kalian harus punya prestasi lebih bagus dari angkatan kita. Jadi sih pesannya itu aja ya.
Iya dong. Dan oh iya Kak, ini karena hari ini Kak Bella sudah mau share nih ke teman-teman, ke aku juga, maka hari ini aku kasih bunga ya. Selamat Kak. Kasih bunga nggak tuh? Gue kira mau ke bunga deposita ya guys. Ini props ini. Aduh, Thank you aja, teman-teman. Nah ya teman-teman, kalau misalnya nih masih ada yang mau tanya-tanya lagi nih tentang dulu Kak Bella gimana jadi atlet, terus setelah jadi atlet mungkin masih ada yang kurang edukasinya atau mungkin informasinya masih kurang, boleh ditanya di kolom komen. Dan jangan lupa kalau kalian suka, dan mungkin harus suka ya, kalau kalian suka dengan channel kita, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen, jangan lupa di share ke teman-teman semua. Dan kami berdua pamit undur diri. Thank you Jen. Thank you Kak. Untuk semoga bermanfaat buat ya, teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di next session. See you. Oke, bye-bye. Terima kasih Bu Ajeng. Terima kasih ya Bu. Udah boleh. Terima kasih.